الله أكبر Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa'ati sayyi'ata hasanatan tambuha wa qulil nas biturkin hasanah. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, mengawali khutbah Jumat ini saya Pak Khotib mengajak kepada pribadi saya dan seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita lakukan sebagai bentuk syukur atas limpahan rahmat yang tak terhingga darinya sehingga kita dapat hadir ke tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang memperjuangkan kalimat tauhid sampai tegak di atas permukaan bumi dan berkat itu Rasulullah kita merasakan nikmatnya iman dan lezatnya Islam dan mendapatkan kebaikan kehidupan kita bersama. Jadi jemaah rahmatullah, kemerdekaan bangsa Indonesia 28 tahun yang lalu terjadi di bulan Agustus menjadi penanda bangsa kita terbebas dari penjajahan. Seiring bergulirnya waktu, maka kemerdekaan melalui perluasan makna. Kemerdekaan tidak sebatas terbebas dari sistem kolonial saja, namun juga merdeka dari kebiasaan dan buruk seperti tidak disiplin, menunda pekerjaan, menghindari tanggung jawab, dan yang kemudian untuk saat ini partai-partai yang tidak terpuji termasuk korupsi antara birokrasi dan salah satu langkah kemerdekaan adalah merdeka dari kemiskinan. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya agar kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah dalam banyak aspek, lemah dalam ekonomi, dalam permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, kelemahan dalam fisik, mental, dan sebagainya. Kebetulan yang berkolaborasi dengan kemiskinan akan mampu merusak iman. Dalam Al-Quran, Allah SWT berpesan, artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan belakangan, meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nabi juga yang berkata, Rasulullah menyampaikan pada faktor yang punah kami bisa dipastikan kefakiran kemiskinan itu akan menjurus kepada kekufuran. Ada kisah yang menarik yang saya ingin sampaikan. Suatu saat pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seorang miskin pergi untuk meminta santunan ke Baitul Mal karena sedang mengalami kesulitan. Sesampainya di Baitul Mal, orang itu berhenti dan memperhatikan sosok lelaki yang tengah duduk bersandar, dan itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang menggunakan pakaian sederhana, bahkan penuh dengan tambalan. Melihat keadaan demikian, orang yang hendak meminta santunan itu membalikkan badan dan sudah pulang. Niat untuk meminta santunan pun hilang ketika dibandingkan dengan rasa malu yang luar biasa. Malu karena terlalu memandang diri sebagai orang yang kekurangan, orang yang kesulitan, sementara pemimpinnya orang yang nomor satu di negara itu ketika hidup tidak jauh dari keadaan dunia. Karena itu jangan sampai demi kemiskinan dibiarkan saja. Orang-orang yang kaya, tugaskanlah saudara-saudara kalian yang miskin dengan apa yang kalian miliki. Kita tingkatkan taraf keturunan umat dan bangsa sehingga menjadi generasi yang kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Jangan kita biarkan kemiskinan terus terjadi secara turun-temurun menjadi penjajahan yang membelenggu. Hadirin rahmatullah, pemerintah Indonesia saat ini masih terus berfokus memerangi kemiskinan. BPS telah merilis penurunan angka kemiskinan ekstrim turun sebesar 0,62% atau 9% lebih dari 2,04% per Maret 2022 menjadi sebesar 1,12% per Maret 2023. Dan tingkat kemiskinan juga turun dari 9,75% per September 2022 menjadi 9,36% per Maret 2023. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang ada di Sekretariat Proses ini telah merumuskan 4 prasyarat utama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga di bawah 1%. Prasyarat tersebut meliputi pemulihan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga kebutuhan pokok, tingkat akurasi penetapan sasaran yang tinggi, serta sasaran yang target tinggi, serta kolaborasi dan komplementaritas pelaksanaan program. Melalui keempat prasyarat tersebut diharapkan dapat mencapai target optimis kemiskinan ekstrim 0% atau target moderat 1% tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden telah menetapkan target Indonesia untuk kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 adalah 0%. Artinya untuk 5 tahun dibanding ketetapan dari WHO. Dan bangunnya maksud saya yaitu untuk dunia kemiskinan ekstrim diharapkan menurunnya pada tahun 2030. Hadirin rahmatullah, Islam berusaha mengatasi kemiskinan dengan menyuruh orang-orang kaya untuk berbuat baik, serta menyambut kaum fakir, serta berusaha mengatasi tentang mereka. Islam juga mengatasi kemiskinan dengan menyeru orang-orang miskin untuk bekerja, tidak malas, dan berpangku tangan agar mereka bisa menjadi beban masyarakat. Karena itu kita juga sangat hati-hati sekarang ini untuk nanti dalam pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada warga yang tidak mampu. Jangan sampai menyebabkan mereka menjadi tergantung dengan bansos. Sebetulnya dia masih bisa bekerja produktif, tetapi karena tidak ada yang diharapkan dari bansos, kemudian mereka menjadi bermalas-malas, menjadi tidak bekerja seperti yang seharusnya. Berusaha menuntaskan kemiskinan dan bekerja mencari rezeki merupakan perkara yang bisa dilakukan dalam dan terpuji. Inilah sikap yang
dan minal ayat wal dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa kafatul muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan jemaah rahmatullah, kita masih belum mendapatkan merdeka dari kesenjangan sosial. Jarak antara orang kaya dan orang miskin masih menganga. Orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Hingga kaya menunjukkan kita belum miskinnya merdeka. Kita tahu dari pertumbuhan ekonomi sekarang ini per kuartal kedua kita mencapai 5,17%, dan 7 kuartal kita berturut-turut di atas 5. Tidak semua negara mendapatkan berkah seperti Indonesia, karena dari 20 negara di 20 itu hanya 3 negara yang sekarang berturutnya di atas 5. Yang pertama itu China, yang kedua India, dan yang ketiga alhamdulillah Indonesia. Dan kita juga harus bersyukur, akan tetapi juga harus kita sadari bahwa angka ketimpangan kita juga naik juga. Angka ketimpangan kita sekarang berada di dalam posisi 3,888 mendekati 4. Angka kemiskinan meningkat generasi itu angka semakin mendekati 1, itu artinya ketimpangannya semakin tinggi. Kalau mendekati 0 berarti semakin rendah. Jadi kita ini memang masih di bawah 5, tetapi sudah mendekati 4. Itu artinya ketimpangan kita masih tinggi. Jadi agak ironis, pertumbuhan ekonominya naik, tetapi ketimpangannya juga turun naik. Maksudnya harus sebagai berbalik, ketika pertumbuhan itu naik tinggi, kemudian juga pertumbuhannya kemudian dengan yang rendah. Mudah-mudahan kita dalam waktu yang tidak lama akan bisa keluar dari persoalan-persoalan yang masih membebani umat dan bangsa ini dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawiyal hajat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan